Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan saya hormati, mohon maaf ini baru terupload di malam hari ini begitu ya, karena satu dan lain hal. Nah, setelah kemarin kita UTS, saya sudah melihat jawaban dari teman-teman ya yang menulis dan menganalisa dengan baik, ya selamat. Artinya ya sudah bisa mengeksplor sebanyak itu begitu. Jadi saya juga melihat ada yang disuruhnya milih kota apa ya. Soalnya kota apa, dia milihnya kota apa. Itu juga ada ya. Sorry to say yang begini mungkin kurang cermat melihat soal, dan ini fatal ya. Ini fatal. Lalu bagaimana? Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti dikuas ya, mudah-mudahan tidak terulang. Dan nampaknya juga teman-teman yang punya yang belum bisa kemudian menulis panjang karena juga mungkin jarang hadir. Itu pun hadir juga jarang melihat penjelasan atau juga video-video yang juga saya sudah upload begitu ya. Untuk kesempatan malam hari ini, setelah UTS sebenarnya kita masuk kepada materi yang kedua ya, tema kedua setelah kemarin kita ngomongin bisnis ya. Sekarang kita ngomongin manajemen ya. Jadi kita karena punya 3 topik dalam mata kuliah kita, manajemen strategi bisnis gitu ya. Kemarin sama dari bisnisnya, kemudian masuk ke manajemennya. Nah, saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bahwa manajemen itu punya rumus ya, plan, do, check, action, lebih kurang itu rumus dasarnya ya, rumus dasar. Jadi semua orang manajemen tahu bahwa aktivitas manajemen itu ya tadi planning, ya, doing, ya, controlling, acting. Jadi plan, do, check, action. Jadi setelah dia merencanakan, dia kerjakan, dia kontrol, dan dia action. Ya, kontrol atau evaluasi ya, itu 11-12 itu kemudian dari hasil kontrolnya dia lakukan kembali aktivitas perbaikannya. Nah, lalu apa di aspek apa kemudian itu dilakukan PDCA itu? Di aspek bisnis atau di aspek manajemennya ada 3 tadi juga. Aspek yang pertama adalah bagaimana input, bagaimana proses, dan bagaimana output. Ini 4 rumus dipakai di 3 proses. Input, di 3 ya, aktivitas input, proses, dan output. Nah, setiap aktivitas itu pasti ada 3 tahap ini. Bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana outputnya. Apa saja? Kuliah misalnya, makan juga ya, apalagi ya, apa sebenarnya ngomong misalnya mandi, ada terus mandi bagaimana ya, mandi kan tetap aja harus ada inputnya kan. Input mandi apa, nanti teman-teman bisa lihat input itu adalah bahan baku untuk kita melakukan atau membuat produk gitu ya. Misalnya sekolah inputnya apa ya, santri ya kan. Artinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi prosesnya sampai kemudian santri ini menjadi santri yang baik atau santri yang pintar begitu. Terus tadi kamar mandi, ya kan, tadi mau konteks mandi apa berarti inputnya ya air misalnya gitu kan. Kemudian pendukungnya apa ya, tadi sabun, sampo, dan segala macam. Orang yang mandi itu berharap kemudian setelah keluar dia bersih. Mandi masuk, dia mandi keluar bersih. Orang sekolah masuk nggak ngerti, sekolah pinter. Ya, apalagi berlatih ya. Ups. Mohon maaf kalau ini agak-agak ke apa, ke interrupt ya, kepotong. Oke. Nah, nah lalu apa saja sebenarnya sebelum kita masuk lebih jauh? Jadi gini, kenapa sih kita harus melakukan aktivitas manajemen atau aktivitas memanage begitu ya? Sesungguhnya sebenarnya kita di awal mungkin tidak semuanya kita bisa lakukan. Jadi ternyata kalau kita mencoba menarik secara filosofis, kenapa sih akhirnya kita perlu manage gitu? Karena ternyata kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Contoh juga seseorang yang dia, mohon maaf, mungkin belum menikah
Karena dia menganggap bahwa kebutuhan hidupnya dia itu terpenuhi dengan dirinya sendiri. Dia bisa masak sendiri, dia bisa tidur sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri gitu, kerja sendiri, selesai. Sampai kemudian dia berpikir, oh kayaknya gue nggak bisa nih kalau nggak nikah nih. Kenapa? Gue nggak punya keturunan, gitu kan? Karena tidak semua orang mungkin nyaman dengan anak asuh misalnya. Akhirnya pun dia menikah. Nah, ketika dia sudah menikah, dia sebenarnya ada proses manajerial yang dia harus lakukan. Ya, ketika dia menikah, ya, laki-laki dan bersama perempuan, ini karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi ketika dia sendiri. Maka kemudian dia menikah. Mohon maaf, misalnya tadi kebetulan akan memiliki seorang keturunan anak, gitu ya. Maka akhirnya nggak mungkin kita kalau tidak menikah dengan pasangan kita, gitu. Dan makanya juga menegasikan konsep bahwa kalau kita melihat ada orang LGBT, ya, dan dia mengatakan ini hak asasi saya, gitu ya, sesungguhnya itu ada penyimpangan penyimpangan kodrat, gitu ya, karena sebenarnya dia itu lahir juga dari dulu pasangan yang berbeda, yaitu LGBT yang hari ini ngomong LGBT, gitu kan, yang hari ini bilang saya LGBT, hormati hak saya, gitu kan. Lo itu lahir dari orang yang berbeda, gitu ya, kan jadi aneh logikanya, gitu ya. Tapi itu intermezzo sedikit. Nah, ketika dia sudah bertemu dua orang, ada interaksi di situ, maka dia perlu sesuatu yang mengatur, memanage itu. Maka akhirnya proses plan, do, check, action itu perlu dilakukan, dan bagaimana dia melihat input, proses, dan output juga dia perlu amati. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, maka saya meyakini bahwa interaksi dua orang ini di rumah tangga akan berantakan, ya, akan berantakan. Dia juga belum mengatur kapan suaminya pergi kerja, kapan dia nyetrika, ngepel, nyapu, nyuci, gitu ya, belanja, nganterin anak, dan seterusnya, berangkat kantor, kemudian ngebersihin kamar, gitu, cuci motor misalkan suaminya, dan segala macam. Itu perlu diatur, ya. Nah, oleh karena itu baru hubungan di rumah tangga, apalagi kemudian ya lebih rumit ya dalam hubungan dia berbisnis, gitu ya. Maka eh, kalau teman-teman melihat ada seseorang yang saya pengusaha sendiri, gitu, kayaknya nggak mungkin. Karena sebenarnya ketika dia sendiri, dia pasti butuh orang lain. Misalkan dia butuh pemasok barang. Nah, dia butuh pemasok barang, gitu kan. Dia juga butuh mengecek, gitu. Ya, kemudian dia juga memastikan kalau kemasannya, dia beli kemasan juga, berarti dia butuh juga dengan produsen kemasan. Apalagi yang dia butuh, ya. Nah, itu banyak sekali, rinciannya banyak sekali. Nah, ini kalau nggak diatur satu saja, ya, dalam proses bisnisnya dia itu akan membuat sesuatunya tidak efektif. Contoh, tukang nasi goreng. Kira-kira tukang nasi goreng bahan bakunya apa? Ya, that's right, betul, nasi. Oke, nasi. Kira-kira di nasi itu eh, mau nasi yang biasa, enak, atau spesial, gitu. Oke, semua pasti pengen nasi yang spesial. Nasi yang kalau dimakan tuh pokoknya enak banget. Nah, apakah kemudian teman-teman menerima harga yang ditawarkan oleh pedagang? Kan tentu enggak. Kita hari ini melihat membeli beras yang enak itu dengan harga seliternya 20.000 misalnya. Apakah puas dengan 20.000? Enggak, akan berpilih ada gak yang lebih murah, gitu kan. Nah, ini proses di mana kemudian kita menganalisa input dari bahan baku nasi goreng. Belum yang lainnya tuh. Nah, itu baru inputnya aja, belum prosesnya bagaimana how to cook nasi goreng, gitu kan. Sampai jadinya nasi goreng. Iya. Bagaimana platingnya, bagaimana toppingnya, bagaimana sellingnya. Nah, bagaimana to serve to customer itu juga poin yang kita perlu atur, plan, do, check, actionnya seperti apa. Jadi setiap input, proses, output ini kemudian dibungkus dengan plan, do, check, dan action. Nah, itu sekelumit saja, dan nanti dalam pertemuan kita ke depan, saya ketepatan dulu diamanahkan juga di konsultan ISO di 3 pabrik, ya. Nah, pabrik plastik pada waktu itu.
Nah, jadi saya akan membawa teman-teman berkenalan dengan bagaimana ISO itu mengatur manajerial di satu perusahaan. Apa aja sih aspek yang disyaratkan oleh ISO ketika dulu saya belajar begitu ya, apa saja yang dipersyaratkan oleh ISO sehingga kemudian satu perusahaan itu dianggap manajemennya sudah berstandar internasional. Saya ambil contoh sedikit saja ya. Apa bedanya uh, human resource management sama human capital management? Jadi ada HCM, ada HRM. Human resource management itu HRM, atau human capital management HCM. Nah, kira-kira teman-teman milih yang mana? Human sebagai resource atau human sebagai capital? Nah, karena ini akan membuat berbeda perlakuannya. Ya, sebagai penutup mungkin mukodimah kuliah kita ke depan ya membahas tentang bagaimana manajemen secara singkat di kuliah kita ya di semester sekarang. Nah, orang-orang yang maknai human itu sebagai riset, sebagai sumber, maka saya mengatakan human itu sebagai air atau mata air ya. Jadi sumber air yang dianggap sebagai sebuah sumber resource itu pasti akan bagaimana dia dijaga. Ya, bagaimana air itu dijaga. Jaga tetap agar tetap kemudian sumber airnya itu menghasilkan air, gitu kan ya. Bagaimana agar tetap jernih itu pun diatur ya. Bagaimana agar sumbernya airnya itu enggak terkontaminasi. Ya, kemudian tidak habis, tidak nyusut begitu. Syukur-syukur dia bisa lebih banyak menghasilkan air. Itulah human resource atau bagaimana memperlakukan air sebagai resource. Hanya untuk sekedar ada saja dan kemudian dia bisa terus stabil untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau teman-teman punya rumah, ya kan, teman punya rumah punya sumber air ya. Ada yang pakai air pump, ada yang pakai air tanah. Nah, ketika teman-teman hanya berpikir agar air itu bisa dipakai oleh teman-teman saja, itu berarti teman-teman hanya berpikir sebagai sumber air. Ya. Air sebagai sumber. Tapi berbeda dengan capital. Human capital itu membuat orang itu sebagai aset. Ya. Bakal sebagai aset bagaimana? Enggak cuma dijaga dan dirawat, tapi kemudian dia bagaimana bisa menghasilkan. Maka orang-orang yang punya sumber air di rumahnya, ketika dia berpikir air sebagai capital buat dia, maka dia akan berusaha mengkapitalisasi air ini menjadi sumber masukan buat dia, gitu. Nggak cuma terpenuhi hidupnya dengan air itu, tapi air itu memberikan masukan buat dia. Singkat cerita, tetangga sebelahnya ini nggak punya air gitu, atau airnya kecil, nggak mencukupi. Ya, teman-teman bilang, ente butuh air, aneh supply ya, nah itulah gitu ya. Dan sumur teman-teman di rumah ini, qadarullah airnya berlimpah begitu. Akhirnya teman-teman memasarkanlah air ini. Ingat ya, dijual bukan airnya, tapi kemas atau distribusi airnya yang dijual. Karena kita tidak boleh menjual belikan air ya. Saya pernah ditegur juga pada waktu itu membuat proposal tentang bisnis air. Katanya nggak bisa Pak. Waktu itu bukan bapak ya, nggak bisa Akang kemudian atau Mas menjual air karena air itu dikuasai oleh negara. Jadi apa yang kita jual? Air minum dalam kemasan. Kemasan yang kita jual. Kita lihat di label-label itu, namanya adalah air minum dalam kemasan. Jadi bukan jual air, tapi jual kemasan. Nah, itulah sekelumit dari bagaimana ISO itu juga mensyaratkan bahwa bagaimana perlakuan perusahaan terhadap sumber dayanya. Baik sumber daya manusianya maupun sumber daya pendukung untuk bisnisnya. Nah, buyang ya. Jadi kalau misalnya kakak Dela atau kak siapa ya, kak Sari misalnya atau Syaka gitu ya, atau siapapun yang kemudian teman-teman sudah punya setupan bisnis gitu,
yang bimbel. Nah, selama kemudian belum berpikir bagaimana kita merawat ya sumber daya kita, maka itu harus kemudian mulai diperhatikan, ya, mulai diperhatikan ya. Yang semula nggak aware dengan ya udahlah, terus juga customer datang lagi gitu kan. Nah itu perlu kemudian diubah mindsetnya, gitu ya. Sama seperti halnya ketika kita punya sumber air di rumah, kenapa sih kita matiin air kalau nggak dipakai? Kenapa sih kita matiin lampu kalau nggak dipakai? Ya karena tadi kalau dia terus susah nyala, maka bisa dimungkinkan sumber air kita akan habis atau listrik kita akan kemudian habis. Hmm. Maka hemat energi itu juga bisa menghemat potensi secara nasional atau bahkan internasional. Nah, ada global warming gitu kan, ada pemanasan global, itu salah satu penyebabnya pengundulan hutan, efek rumah kaca, banyaknya asap gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada segelintir orang saja yang mulai mengkampanyekan menanam kembali hutan yang gundul, mencegah pembalakan hutan, kemudian mencegah asap-asap bertebaran begitu. Ini sebenarnya dia sudah mulai mengurangi tingkat pemanasan global. Nah, jadi itu sekelumit terkait dengan bagaimana kita ngomongin manajemen. Asik memang karena kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada teman-teman nggak perlu belajar manajemen secara eh, fokus misalnya, tapi ternyata hari-harinya teman-teman sudah mulai berpikir untuk mengatur apa saja yang ada di sekitar teman-teman, maka sesungguhnya teman-teman sudah melakukan aktivitas manajerial. Nah, maka sekarang yang agak sedih adalah banyak pakar-pakar manajemen, tapi ternyata berantakan gitu. Banyak ahli-ahli manajemen, banyak orang yang sudah belajar manajemen, tapi ternyata hidupnya dalam kutip malah berantakan. Lihat rumahnya berantakan, lihat kamarnya berantakan, lihat pakaiannya berantakan. Walaupun saya pakai kaos, tapi mudah-mudahan sih lihatnya enak ya. Mudah-mudahan sih lihatnya enak. Ya, walaupun kemudian jenggot saya panjang, tapi nggak bisa dicukur, ini nggak bisa dilurusin seperti halnya rambut gitu ya. Ini kan dalam konteks mengatur ya. Jadi kalau ini eh, kalaupun saya berpenampilan dengan rambut yang ngacak kan jadi nggak pas gitu ya. Oke, insya Allah kita ketemu di pekan depan secara offline gitu ya. Dan kita akan mengupas satu persatu poin bagaimana ISO itu mensyaratkan aspek apa saja sih dalam menjamin manajemen yang baik di perusahaan yang berlaku secara internasional. Selamat belajar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.